Hai guys, selamat datang di channelku. Sekarang aku bakal menceritakan sebuah film Thailand yang berjudul Prakanong yang rilis pada tahun 2013, dibintangi oleh Mario Maurer sebagai Mak dan Davika Horney sebagai Nak. Oke, let's get started. Nah, jadi di desa Prakanong ada seorang wanita bernama Nak. Kayaknya dia lagi kesakitan memegangi perutnya. Sepertinya dia akan segera melahirkan. Sedangkan suaminya Mak, waktu itu kebetulan lagi ikut berperang bersama teman-temannya bernama Ai, Ter, Puak, dan Shin. Kebetulan saat itu negeri Siam sedang diserang oleh negeri tetangga. Kita bisa melihat Nak yang sudah melahirkan, dan sambil menggendong bayinya dia berdiri di dermaga sambil memanggil sang suami untuk pulang. Tapi yang anehnya para tetangga seperti ketakutan dan segera masuk ke rumahnya masing-masing. Ada apa ya? Dan pada akhirnya Nak dan keempat temannya selamat dan pulang ke Prakanong. Tapi mereka heran kenapa desa tersebut seperti nggak ada kehidupan. Nak mengajak keempat temannya untuk tinggal di rumah bibinya yang kebetulan sudah meninggal dan tepat di samping rumahnya. Keempat temannya pun menerima ajakan tersebut, apalagi Puak yang tampaknya naksir sama kecantikannya si Nak. Pagi hari, Mak dan keempat temannya pergi ke pasar untuk membeli bahan makanan. Tapi para tetangga bersikap aneh, terutama Bibi Priak. Bibi Priak mengatakan pada Mak untuk melihat Nak, istrinya dari tengah-tengah kedua kakinya. Nah, di sini keempat temannya, terutama Shin, udah ngerasa aneh. Dia mengatakan bahwa ibunya itu pernah bilang, jika kita melihat dari antara dua kaki, maka kita akan melihat hantu. Tapi sayangnya Ai, Ter, dan Puak nggak percaya. Nah, jadi pada malam harinya, ketiga temannya itu nyuruh Shin untuk memanggil Mak di rumahnya. Shin yang udah mulai ketakutan ya udah terpaksa datang ke rumah Mak dan bertemu dengan Nak, istrinya. Jadi Shin pun dipersilakan masuk oleh Nak. Ketika Shin menanyakan anak mereka, namun tiba-tiba keluar darah dari antara kakinya Nak. Dan tiba-tiba aja keluar lagi bayi yang berdarah-darah dan Shin pun ketakutan. Dan ternyata itu adalah mimpi. Shin terbangun dari tidurnya dan anehnya terjadi dejavu persis seperti di mimpinya. Ketiga temannya menyuruh Shin untuk menjemput Mak. Sial banget sih si Shin. Shin lagi-lagi terpaksa udah berada di depan rumahnya Mak. Tapi dia kaget banget ternyata rumahnya Mak itu bener-bener udah lama kayak ditinggalin. Dan tiba-tiba aja ada sebuah tangan panjang yang mengambil jeruk yang jatuh. Shin pun lari dengan ketakutan. Shin pun mengatakan semuanya ke teman-temannya. Tapi sayangnya mereka nggak percaya dan malah lanjut bernyanyi dan bernari. Ya, tanpa mereka sadari, ada mayat di sungai tergenang di dekat tempat mereka berada. Pagi harinya, kebetulan Mak meminta keempat temannya untuk menolong dia memperbaiki rumahnya. Nah, Mak pun menyuruh Ter untuk mengambil kapak. Ter pun naik ke rumahnya si Mak bermaksud untuk menemui Nak. Tapi yang dia lihat penampakan rumah Mak sama Nak itu memang udah kayak lama ditinggalin. Lalu dia pun baru teringat perkataannya si Shin. Dan dia mencoba untuk melihat di antara dua kakinya Nak untuk membuktikan apakah memang Nak itu hantu atau enggak. Tapi ternyata dia nggak ngeliat apapun yang aneh. Nah, jadi ketika terbuang air besar di halaman belakang, baru di sini dia nggak sengaja nemuin sebuah kuburan dengan kerangka yang memakai cincin dengan batu merah di tangannya. Ter pun tahu kalau itu adalah kerangkanya si Nak. Nah, berarti benar dong kalau Nak itu adalah hantu. Ter pun mencoba untuk mengatakan pada teman-temannya. Sialnya waktu itu wajahnya disengat lebah, jadi dia agak susah untuk ngomong. Terus dia menggunakan kertas dan tinta untuk memberitahu mereka. Dan baru mereka percaya. Pada saat yang bersamaan, Mak datang dan merebut kertas itu. Ter sama keempat temannya yang lain pun segera pergi dari sana. Mereka berencana untuk meninggalkan Prakanong. Tapi kemudian, Ter sama ketiga temannya memutuskan untuk membawa Mak juga. Mereka nggak tega tuh biarin Mak tinggal dengan hantunya Nak. Ya udah, akhirnya mereka mutusin untuk memberitahu Mak dulu. Jadi sesuai rencana, Shin dan Ter pergi ke rumah Mak untuk memberitahu Mak yang sesungguhnya. Sedangkan Ai sama Puak tetap tinggal di tempat mereka. Nah, di saat bersamaan, anaknya Bibi Pria datang untuk meminta tolong karena ibunya mati di sungai dan dia bilang bahwa Nak yang udah membunuh ibunya. Shin sama Ter yang udah sampai dan akan mengatakannya pada Mak, dan kebetulan Nak juga ada sih di sana. Tiba-tiba disangka oleh Ai dan Ter yang datang dengan tergesa-gesa ke sana. Mereka mengurungkan diet untuk mengatakan pada Mak karena nggak mau bernasib sama seperti Bibi Priak. Mak pun mengajak mereka untuk makan di sana. Ya udah, mereka terpaksa makan yang disiapkan Nak.
Menunya ada daun kering, belatung, lezat. Mereka udah ingin banget pergi dari sana, tapi Mark malah ngira mereka tuh mau main game. Nah, disinilah mereka kelepasan dan nggak sengaja teriak bahwa Nak adalah hantu di depannya Mark. Ya udah, ini membuat Nak makin marah besar sama mereka. Mark yang juga marah datang ke tempat mereka terus menjelasin kalau istrinya itu belum mati. Dan itu semua adalah fitnah dari Pink, anak bibi pria yang kebetulan naksir sama Nak. Dan mereka pun akhirnya berdebat di sana. Setelah insiden itu, akhirnya Mark sama Nak berencana pergi ke pasar malam. Mereka masuk ke rumah hantu dan ternyata Ai, Terpuak sama Shin udah nunggu mereka untuk nyulik si Mark. Iya, mereka bermaksud membawa Mark bersama mereka. Sayangnya ketahuan sama Nak, hingga akhirnya mereka lari ke hutan. Mark yang marah sama keempat temannya pun pergi dari sana. Tapi luka Mark saat berperang terbuka, sehingga darah Mark berceceran. Di sini, Shin sama Ter berpikir kalau cincin yang dipakai kerangka yang dikuburkan di belakang rumah Mark ya adalah cincin nikah, yang berarti Mark juga pakai dong. Jadinya belum tentu Nak hantunya ya. Dengan pikiran itu, Ter pun melempar beras suci ke Mark. Dan ternyata Mark berteriak keras, sehingga mereka berempat pun yakin kalau sebenarnya kerangka yang dikubur di belakang rumah itu adalah Mark, bukan Nak. Dan akhirnya mereka berempat datang menjemput Nak dan meminta maaf karena udah salah sangka ngira Nak itu hantu. Lalu dengan berpura-pura alasan kalau Mark yang menyuruh mereka untuk membawa Nak pergi dari sana. Akhirnya mereka berenam dengan anaknya Nak menaiki perahu. Tapi karena kebodohannya Ter, mereka malah ngebuang dayung mereka dan udah tenggelam jauh dari mereka. Di saat bersamaan rupanya Mark datang. Dengan tatapan marah dia mengarungi sungai menghampiri mereka yang udah ketakutan banget. Tapi sampai di tengah-tengah sungai, Mark malah tenggelam. Dia meminta tolong karena rupanya kakinya itu kram. Barulah Ai, Shin, Ter sama Puak percaya kalau sebenarnya Mark itu belum mati. Dan akhirnya Mark pun dinaikkan ke kapal yang mengakibatkan kalau perahu mereka itu mau tenggelam. Mereka pun panik. Dan di sini lagi-lagi Ter menyadari kalau Mark sama Nak adalah manusia. Jadi kerangka dengan cincin batu rubi merah yang dikubur itu siapa? Tiba-tiba aja sebuah cincin dengan batu rubi merah itu jatuh dari kantongnya A. Dan ternyata A hantunya. Mereka pun menendang A seketika ke sungai dan bergegas mendayung dengan tangan dalam panik. Perahu itu gak gerak sama sekali dong. Ya iyalah mereka ngedayungnya pakai tangan. Tiba-tiba dari belakang Nak menyerahkan dayung kepada mereka. Ter pun segera akan mendayung, namun lagi-lagi nih di sini Ter menyadari sesuatu. Kalau dayung-dayung perahu itu kan udah tenggelam jauh, jadi bagaimana Nak bisa meraihnya? Ter pun berdiri, lalu menunduk. Dari antara dua kaki Ter, dia menyanyikan lagu perang mereka yang otomatis. Mark, Shin, dan Puak mengikuti gerakan dan ketika di gerakan terakhir, barulah Ter melihat bentuk asli Nak, yaitu hantu. Lalu mereka bertiga langsung loncat dan menarik Mark berenang menepi ke tepi sungai. Karena Mark yang terus meronta-ronta, Puak pun memukul Mark agar pingsan dan mudah untuk membawanya. Akhirnya Mark yang pingsan dibawa mereka ke kuil dengan bantuan biksu. Mereka meminta perlindungan dari kejaran Nak. Benar aja nih, Nak datang ke kuil dan pada saat yang sama Mark juga sadar dari pingsannya. Namun karena Mark yang meronta-ronta sehingga merusak barer perlindungan mereka. Dan seketika semua lampu padam. Dan ketika lampu menyala kembali, mereka ternyata udah terikat oleh benang suci barir mereka sendiri. Dari sisi belakang rupanya udah ada A yang basah kuyup menanti mereka. Akhirnya mereka pun lari ke tengah-tengah di antara Nak sama A. Lucunya di sini, karena Puak sempat basah terkena air suci, akhirnya Ter berpikir untuk menabrakkan Puak ke A. Jadi ada adegan romance gitu. Tapi ternyata E nggak kenapa-napa, yang artinya E memang manusia dong. Dan dari cerita E, ternyata E itu mencuri cincin dari kerangka yang dikubur karena dia butuh duit untuk main judi. Dan mereka sempat melupakan hantu Nak yang sebenarnya masih berdiri di dekat mereka. Nak lalu mendekat dan semua pintu dan jendela kuil itu tertutup. Mereka panik, ketakutan, dan tiba-tiba Nak menghilang. Ternyata hantu Nak itu udah ngegantung terbalik di langit-langit kuil. Dia marah besar karena 4 sekawan itu nggak mau meninggalkan dia sama Mark. Tapi ternyata hantu Nak itu nggak pernah ngebunuh bibik priak.
karena baby Priyak itu tenggelam karena kesalahannya sendiri. Dan akhirnya Nak memutuskan untuk membawa Mark ke alamnya. Namun melihat Mark yang malah mendekat tapi sebenarnya takut dan menangis, membuat Nak merasa bersalah dan membatalkan niatnya. Mereka berdua pun menangis bersama. Dan ternyata selama ini Mark sudah mengetahui kalau Nak itu udah mati. Dia juga menangisi kerangka yang dikubur di belakang rumah. Dia pura-pura nggak tahu karena dia juga pingin tetap hidup bersama Nak. Puak Shin dan Ter yang melihat pun akhirnya menangis. Mereka juga menyadari kalau cinta mereka itu emang benar-benar tulus, dan akhirnya menerima keputusan mereka berdua untuk tetap hidup bersama. Bahkan keempat sekawan itu juga tinggal dengan mereka, dan mereka pun semuanya hidup bahagia. Finish. Oke, film ini benar-benar menarik dan seru banget. Dan pesan dari aku adalah, cintailah kekasihmu dengan tulus apapun kondisinya. Tapi kalau udah jadi hantu, ya kabur juga sih. Oke, gitu aja. Terima kasih udah menyaksikan. Sampai jumpa lagi. Bye.